Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini secara daring. Semoga selalu semangat belajarnya. Semoga Ananda semua sehat dan yang sakit semoga cepat sehat seperti sedia kala. Amin. Pertemuan kita kali ini kita akan mengulang pelajaran dari awal melalui contoh soal dan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai contoh soal hukum Kirchhoff, jembatan Weston, daya dan energi listrik. Oke, simak penjelasan Ibu dengan serius ya. Nah, sebelumnya Ananda pada listrik dinamis yang Ananda pelajari pertama kali adalah kuat arus atau yang kita simbolkan dengan I, di mana satuannya dalam SI adalah ampere atau boleh disingkat dengan A saja. Nah, yang kuat arus adalah hasil bagi antara muatan yang mengalir pada rangkaian, yaitu muatan elektron dibagi dengan waktu. Nah, kemudian yang muatan ini boleh juga dirumuskan dengan N dikali E, di mana N adalah jumlah elektron yang mengalir, kemudian E adalah besar elektron itu sendiri, kemudian dibagi dengan waktu, di mana besar elektron itu besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, muatan sebesar 180 kolom mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui di sini adalah 180 kolom, berarti adalah Q. Kemudian mengalir selama 30 detik, jadi itu adalah T. Maka untuk mencari berapa kuat arusnya atau I-nya adalah I sama dengan Q per T atau 180 kolom dibagi dengan 30 sekon dapat 6 kolom per sekon, atau boleh juga besar arus listriknya adalah 6 ampere. Nah, yang kedua, jika diketahui kuat arus sebuah sumber arus listrik adalah 5 ampere, hitunglah muatan yang mengalir selama 1 menit. Nah, ingat arus listrik kita dalam SI adalah ampere, maka waktu harus dalam sekon. Jadi Ananda semua 1 menit ini harus Ananda rubah ke dalam sekon. Nah, kita buat apa yang diketahui dulu. I-nya 5 ampere, kemudian arus itu mengalir selama 1 menit. 1 menit itu 60 sekon atau 60 detik. Kemudian yang ditanya adalah berapa muatan yang mengalir atau Q-nya berapa. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus kita I sama dengan Q per T. Karena yang tanya adalah Q, maka Q sama dengan I kali T. I-nya 5 ampere, T-nya 60 sekon. Silakan Anda kali, dapat 300 kolom. Jadi banyaknya muatan mengalir adalah 300 kolom. Nah, kemudian latihan silakan Anda buat dalam catatan. 10 elektron bergerak di rangkaian tertutup selama 1 menit. Jika muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, tentukan besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, silakan Anda kerjakan ini dalam buku catatan. Ibu kasih petunjuk sedikit. Yang 10 elektron itu adalah N, yang 1 menit, dan Anda pasti tahu itu adalah T. Kemudian muatan elektron kita atau E kita adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi silakan Anda gunakan rumus I sama dengan N dikali dengan E dibagi dengan T. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum Ohm. Nah, hukum Ohm berbunyi besarnya kuat arus itu sebanding dengan V berbanding terbalik dengan R, atau boleh juga V sama dengan I dikali dengan R. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Settingan DC generator atau power supply untuk menghasilkan sebuah output tegangan 10 volt. Kemudian atur nilai potensial ke 1 kilo ohm. Berapakah nilai arus listrik? Nah, di sini sumber tegangan yang digunakan adalah power supply, di mana power supply ini tegangan dihasilkan adalah 10 volt. Kemudian hambatan power supply-nya adalah 1 kilo ohm.
Yang ditanyakan adalah berapa besar arus listriknya atau I-nya berapa. Jadi yang diketahui di dalam soal adalah V sama dengan 10 volt. Kemudian R-nya adalah 1 kilo ohm. Nah, 1 kilo ohm ini harus kita rubah ke dalam ohm. Cara merubahnya sama dengan kilometer ke meter, kilogram ke gram. Jadi kalau kilometer ke meter kita kali dengan 1000, sama juga kilo ohm ke ohm kita kali dengan 1000. Jadi 1 kilo ohm itu sama dengan 1000 ohm. Kemudian kita hitung berapa I-nya. I sama dengan V per R. V masukkan 10, R-nya 1000. 10 bagi 10 1000 itu sama dengan 0,01 ampere, atau kalau kita jadikan ke miliampere, 0,01 ampere ke miliampere adalah 1000 sama dengan meter ke milimeter. Jadi 0,01 ampere sama dengan 10 miliampere. Maka nilai arus listriknya adalah 0,01 ampere atau boleh juga 10 miliampere. Nah, yang kedua, contoh soalnya berupa grafik. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara V dan I dari suatu percobaan sebuah resistor. Jadi, pada resistor diberi tegangan, kemudian diselidiki arusnya berapa. Nah, kemudian digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, pada saat diberikan tegangan 2 volt, ternyata arus yang dihasilkan adalah 0,01 ampere. Kemudian, tentukan besar hambatan resistornya. Nah, untuk mencari berapa besar hambatan, kita cukup memutar rumus ini aja. R sama dengan V per I, masukkan tegangannya, tegangan kita atau V kita lihat ke grafik. V kita di sini adalah 2 volt, masukkan ke dalam rumus. Kemudian arus kita adalah 0,01 ampere. Jadi ini adalah 0,01 ampere. Nah, nanti yang Anda harus perhatikan adalah di sini nanti satuannya dalam bentuk apa? Apakah ampere atau miliampere? Kemudian 2 bagi 0,01 sama dengan 200 ohm. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Untuk mengetahui nilai hambatan atau R suatu kawat kumparan digunakan rangkaian seperti gambar. Nah, sekarang rangkaian kita agak aneh sedikit. Nah, hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan 9 volt, di mana sumber tegangan ini memiliki hambatan 2 ohm, hambatan dalam 2 ohm. Nah, yang hambatan dalam 2 ohm kita abaikan saja. Nah, di sini hambatan tegangan listriknya diukur menggunakan voltmeter. Kemudian skala yang terdapat pada voltmeter ditunjukkan seperti gambar ini. Sedangkan arus yang mengalir pada hambatan itu digunakan ampermeter. Kemudian hasil pembacaan skalanya seperti gambar berikut ini. Nah, kemudian ditanyakan adalah berapa nilai hambatan R-nya. Nah, untuk mencari berapa R, rumus kita sebelumnya adalah V per I. Jadi kita butuh V, kita butuh I. Cuma sekarang V kita tidak langsung diketahui, tapi dalam bentuk skala voltmeter dengan yang I-nya dengan skala ampermeter. Nah, jadi kita harus bisa membaca skala voltmeter dengan skala ampermeter. Cara membacanya mudah. Caranya seperti ini. Hasil ukur adalah hasil bagi antara skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal dikali dengan batas ukur. Jadi kalau pada voltmeter skala yang ditunjuk adalah 3. Kemudian skala maksimalnya di sini adalah 5. Kemudian batas ukurnya adalah 10. Begitu juga dengan ampermeter. Skala yang ditunjuk adalah 1,5. Kemudian skala maksimalnya di sini 5. Kemudian batas ukurnya di sini adalah 5 ampere. Sekarang kita cari berapa V dengan I-nya dulu dengan menggunakan rumus ini. Nah, kalau yang voltmeter, V kita adalah skala yang ditunjuk yaitu 3 dibagi dengan skala maksimal yaitu 5. Kemudian batas ukurnya 10, masukkan ke dalam. Jadi 3/5 dikali dengan 10 adalah 6 volt. Kemudian yang ampermeter, I-nya adalah skala yang ditunjuknya adalah 1,5, masukkan ke dalam. Kemudian batas ukurnya di sini, skala maksimalnya di sini adalah 5. Kemudian di sini ya. Kemudian masukkan batas ukurnya 5 ampere di sini. Jadi ini 5. Jadi 5 dengan 5 dibagi dapat 1,5
ampere. Maka untuk mencari berapa R sama dengan V per I sama dengan 6 volt per 1,5 ampere, hasilnya adalah 4 ohm. Jadi nilai hambatan pada rangkaian adalah 4 ohm. Nah, kemudian silakan Anda kerjakan latihannya. Ini Anda kerjakan di buku catatan. Semoga dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga, hambatan kawat penghantar. Nah, sebelumnya Anda sudah belajar kalau hambatan suatu kawat penghantar itu dipengaruhi oleh 3 besaran ini, yaitu adalah Rho, L per A. Rho adalah hambat jenis, L adalah panjang kawat, A adalah luas penampang kawat. Nah, penampang kawat itu biasanya dalam bentuk lingkaran. Nah, kita lihat contoh soalnya. Diketahui sebuah kawat dengan luas penampang 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi dan memiliki hambatan jenis sebesar 1 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Kawat tersebut digunakan sebagai elemen pembakar listrik 1 kW dengan hambatan listrik sebesar 5 ohm. Panjang kawat yang diperlukan adalah, nah kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang diketahui di sini adalah Rho-nya 1 kali 10 pangkat min 6 ohm meter nih. Kemudian luas penampangnya 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian hambatan listrik elemennya atau R-nya di sini adalah 5 ohm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang kawat yang dibutuhkan berapa atau L-nya berapa. Nah, untuk menjawabnya silakan Anda gunakan rumus kita yang R sama dengan Rho L per A. Nah, yang kita cari bukan R tapi L. Jadi silakan Anda sulap rumus ini menjadi ini. Mudah-mudahan Anda bisa merubah-rubah rumusnya ya. Jadi kalau mencari L, ini dengan ini kita kali silang, R dikali A dibagi dengan Rho. Kemudian masukkan apa yang diketahui dalam soal. Sebelum dimasukkan, pastikan semua satuan sudah setara. Nah, ini kebetulan satunya sudah setara dalam SI semuanya. Masukkan yang diketahui ke dalam rumus. R, A per Rho. Masukkan ke dalamnya angka-angkanya. Kemudian silakan Anda lihat angka-angkanya. Di sini ada 1 kali 10 pangkat min 6, di atas ada 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 bisa dicoret, maka yang tinggal adalah 5 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 25 meter. Kemudian contoh soal berikutnya adalah seutas kawat nikrom yang memiliki panjang 3 meter dan memiliki hambatan 20 ohm. Seutas kawat nikrom kedua memiliki panjang yang sama, jadi kita punya 2 kawat nikrom. Nah, ibu ulang lagi ya. Seutas kawat nikrom yang memiliki panjang 3 meter dan memiliki hambatan 20 ohm. Kemudian ada seutas kawat nikrom yang kedua yang memiliki panjang yang sama, tapi luas penampang kawatnya setengah kali dari kawat pertama. Berapakah hambatan kawat kedua? Nah, jadi di sini kita punya 2 kawat. Kemudian ditanyakan berapa hambatan yang keduanya. Kalau hambatan pertama 20 ohm, hambatan keduanya berapa? Nah, kita lihat apa yang diketahui. Katanya tadi seutas kawat nikrom kedua memiliki panjang yang sama dengan kawat yang pertama. Jadi diketahui L1 sama dengan L2 yaitu 3 meter. Kemudian katanya lagi luas penampang kawat setengah kali dari kawat pertama. Jadi A2-nya sama dengan setengah A1. Kemudian kawat yang pertama itu memiliki hambatan sebesar 20 ohm, maka R1-nya adalah 20 ohm. Kemudian karena sama-sama nikrom, kawatnya sama-sama nikrom, maka otomatis hambat jenisnya itu kedua kawat sama. Jadi Rho 1 itu sama dengan Rho 2. Nah, yang ditanyakan adalah R2. Nah, cara mengerjakannya, kalau ada 2 kawat, satu diketahui, satu ditanya, maka cara penyelesaiannya adalah langkah pertama ya, diawali dengan melihat nilai besaran yang sama dari 2 kawat. Nah, kalau di sini yang kita lihat yang sama itu ada 2, yaitu L1 L dengan Rho. Nah, kita punya 2 pilihan, ada L dengan Rho. Jadi langkah pertama kita ambil data yang nilainya sama. Di sini kita ambil yang Rho saja lah. Nah, Rho 1 sama dengan Rho 2. Kita awali dengan langkah Rho 1 sama dengan Rho 2. Nah, kemudian dari rumus kita yang tadi R sama dengan Rho
rho kali L per A. Ananda rubah rumusnya, kalau rho tentu R kali A per L. Nah, ini rho 1, ini rho 2, maka rho 1 rumusnya ini, rho 2 rumusnya ini. Kemudian saya akan masukkan data-data ke dalam. Nah, di sini L1 dengan L2 itu nilainya sama, maka Ananda bisa coret, maka yang tinggal adalah R1 kali 1 sama dengan R2 kali A2. Kemudian R1-nya adalah 20 ohm, masukkan ke dalam, kali A1 sama dengan R2 yang akan kita cari. Terus A2-nya adalah setengah dari A1, maka A2 Ananda tukar menjadi setengah A1. Kemudian A1 dengan A1 sama-sama ada A1 di samping di kiri kanan, saya akan coret-coret, maka R2 kita adalah 20 dikali dengan 2 dapat 40 ohm. Nah, selanjutnya silakan Anda kerjakan latihan yang ketiga ini dalam catatan masing hamba. Nah, materi kita yang keempat adalah rangkaian seri dan paralel resistor. Nah, kita mulai dengan rangkaian seri dulu. Di sini ada 3 buah hambatan. Jika 3 buah hambatan disusun seperti ini berurutan, maka dikatakan rangkaian ini dirangkai secara seri. Kemudian 3 hambatan ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya adalah V. Kalau di sini ditulis dengan V total. Nah, kita lihat prinsipnya. Pada saat 3 hambatan ini dihubungkan dengan sumber tegangan, otomatis nanti karena rangkaian tertutup, maka arus akan mengalir. Nah, arus yang mengalir pada R1, R2, R3 itu nilainya sama, atau I1 sama dengan I2 sama dengan I3, atau sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai. Kemudian tegangan listrik pada masing-masing hambatan. Nah, tegangan listrik pada masing-masing hambatan itu tidak sama lagi. Nah, berbeda. Jadi tegangan rangkaian seri ini tugasnya salah satunya adalah berfungsi sebagai pembagi tegangan. Tegangan siapa yang dibagi? Tentunya tegangan sumber tegangan baterai ini. Nah, sumber tegangan baterai ini sebagian dibagikan ke R1, R2, R3. Tapi kalau kita misal R1 ini misalkan tegangan listriknya kita simbolkan dengan V1, ini V2, V3. Kalau V1, V2, V3 kita jumlahkan harus sama dengan V yang dihasilkan oleh baterai. Jadi kesimpulannya adalah V baterai itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari berapa hambatan totalnya kita sudah turunkan sebelumnya. Nah, RS sama dengan R1, R2, R3 dan seterusnya. Caranya sederhana, cukup menjumlahkannya. Sedangkan rangkaian paralel, nah kalau huruf susunnya seperti ini, ada titik percabangan seperti ini, maka ini rangkaiannya dikatakan sebagai rangkaian paralel. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar V. Kemudian karena rangkaian tertutup, maka arus akan mengalir. Nah, arus yang mengalir yang dihasilkan oleh baterai, coba Anda lihat jalannya. Nah, di sini arus menemukan titik percabangan, otomatis nanti arus ini terbagi 3, sebagian ke sini, ke tengah, ke bawah. Nah, kemudian di sini nanti akan bertemu lagi. Nah, berapa arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nah, kita lihat bagaimana kuat arusnya. Nah, kuat arus itu I1, I2, I3 itu tidak sama, tapi kalau dijumlahkan harus sama dengan arus yang dihasilkan oleh baterai, atau I baterai adalah I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Kemudian tegangan listrik. Nah, rangkaian paralel salah satu tugasnya adalah pembagi arus, bukan pembagi tegangan. Maka kesimpulannya adalah V1, V2, V3 itu nilainya sama. Sama dengan siapa? Tentu sama dengan V baterai. Kemudian untuk mencari berapa hambatan totalnya, silakan Anda gunakan persamaan ini. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/3 dan seterusnya. Nah, kemudian latihannya nanti Ibu tulis langsung saja, kemudian berekam. Kita sambung ke video berikutnya nanti pada contoh soal rangkaian seri dan paralel. Kemudian nanti setelah Ananda kerjakan latihannya, silakan kirim ke link tugas, dan Ananda tidak perlu meresumenya karena sebelumnya Ananda sudah meresume materi sebelumnya. Jadi cukup kirimkan latihannya ke link tugas. Nah,
Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami. Kalau tidak paham, ulang lagi menontonnya sampai paham. Insya Allah kalau 2 kali menontonnya itu insya Allah sudah paham. Pertemuan selanjutnya kita lanjut ke contoh soal hukum Kirchhoff, jembatan Wheatstone, kemudian energi dan daya listrik. Nah, setelah itu kita akan adakan ulangan harian yang pertama. Nah, ulangan harian yang pertama ini kita adakan secara online dan kita tidak gunakan waktu di jam pelajaran kita, karena jam pelajaran kita cuma 1 jam. Ibu yakin tidak cukup waktunya, maka nanti kita akan cari waktu untuk ulang harian, mungkin sore mungkin atau malam, tapi kayaknya bagusnya malam. Nah, tunggu aja kabar berikutnya untuk ulangan harian.